Hai teman-teman semua. Sebelum saya lanjut, izinkan saya sedikit berpantun. Indonesia negara hukum, umurnya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang hasil dataset yang udah kami analisis dan udah kami visualisasi datanya. Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kami sendiri, yaitu ada saya sendiri, yaitu Tio Nugraha Umbara dengan NIM 230401378. Kemudian ada Alfriandra Sambega dengan NIM 210401208. Kemudian ada Andi Haji Maulana Akbar dengan NIM 304011226. Kemudian ada Amanda Dwiva Kalista dengan NIM 230401389. Kemudian ada Angelita Febiola dengan NIM 230401149. Kemudian yang terakhir ada Septian Putra Zaluhu dengan NIM 230401354. Tujuan utama kami mengeksplorasi data ini adalah untuk memahami struktur dan kualitas data secara menyeluruh, serta mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, kami meng-highlight 6 aspek penting yang akan dianalisis dalam tugas ini, meliputi yang pertama yaitu adalah missing value, yang kedua outlier, yang ketiga data tidak seimbang, yang ketiga data tidak konsisten, yang kelima nilai aneh atau tidak sesuai format, yang keenam korelasi fitur. Kami berharap dengan melakukan eksplorasi dan visualisasi ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik serta menyiapkannya untuk proses pemodelan lebih lanjut. Pertama, kami mencari yaitu nilai kosong atau missing value. Missing value adalah kondisi di mana suatu data kolom tertentu tidak terisi atau bernilai kosong. Keberadaan nilai kosong ini sangat penting untuk dipastikan karena dapat mempengaruhi hasil analisis dan akurasi model yang akan dibangun. Misalnya, jika banyak baris data tidak memiliki nilai dalam kolom utama, maka informasi yang dimiliki menjadi tidak lengkap. Dalam praktiknya, missing value dapat diatasi dengan berbagai metode seperti menghapus baris yang kosong atau mengisi nilai terata dengan median, modus, atau menggunakan teknik imputasi yang lebih kompleks, tergantung pada konteks dan jenis datanya. Pada data yang kami hasilkan, di situ terlihat dapat diketahui bahwa dataset kami itu mengandung 362 data kosong yang seluruhnya terdapat pada kolom statement. Kolom ini merupakan bagian inti dari dataset karena memuat teks atau pernyataan yang akan digunakan dalam proses analisis lebih lanjut, seperti klasifikasi emosi atau kondisi psikologis. Kolom-kolom lainnya seperti unnamed, 0, status, dan text length tidak memiliki nilai kosong, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses pengolahan data. Visualisasi menggunakan peta panas atau heat map menunjukkan bahwa nilai kosong tersebut tersebar pada baris-baris tertentu yang ditambahkan dengan warna terang, sedangkan baris yang bisa lengkap ditampilkan dengan warna gelap. Hal ini memperkuat temuan bahwa hanya kolom statement yang mengalami kekosongan nilai. Keberadaan nilai kosong pada kolom utama seperti statement dapat berdampak negatif terhadap hasil analisis karena baris-baris tersebut tidak mengandung informasi teks yang dapat diolah. Oleh karena itu, langkah yang direkomendasikan adalah menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom statement agar tidak mengganggu kualitas data dan performa model yang akan dibangun. Kemudian, yang kedua adalah outlier. Outlier adalah nilai yang jauh berbeda dari mayoritas data lainnya. Dalam analisis data, outlier bisa mengganggu hasil karena membuat statistik dan model menjadi bias. Deteksi outlier penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi data sebelum dianalisis lebih lanjut. Dari hasil box plot yang kami buat, ditemukan 3.536 data outlier pada kolom statement yang diukur dari panjang teks atau text length. Outlier ini adalah pernyataan yang panjangnya terlalu pendek atau terlalu panjang dibanding mayoritas data. Nilai-nilai ekstrem ini dapat mengganggu akurasi model karena tidak mewakili pola umum dalam data. Oleh karena itu,
Outlier perlu ditinjau lebih lanjut untuk diputuskan apakah akan dihapus atau disesuaikan sebelum proses analisis atau pelatihan model. Kemudian yang ketiga adalah data tidak seimbang atau imbalance class. Data tidak seimbang terjadi saat jumlah data pada tiap kelas berbeda jauh. Hal ini bisa menyebabkan model prediksi bias terhadap kelas mayoritas, sehingga performa terhadap kelas minoritas menjadi buruk. Seperti yang kami lakukan pada data kami, yaitu adalah distribusi label. Di sini kami membuat sebuah label distribusi untuk menentukan status dari masing-masing label tersebut. Dari grafik label tersebut terlihat bahwa data sangat tidak seimbang. Kelas normal yaitu 16.351, depresi 15.464, dan suicidal yaitu 10.583, yang memiliki jumlah data jauh lebih banyak dibandingkan personality disorder 1.201, stres sebanyak 2.669, dan bipolar sebanyak 2.877. Kondisi ini perlu ditangani, misalnya dengan oversampling kelas minoritas atau undersampling kelas mayoritas, agar model dapat belajar secara adil dari semua kelas. Yang keempat adalah data tidak konsisten. Data tidak konsisten terjadi saat penulisan atau format nilai dalam satu kolom berbeda-beda, walaupun merujuk pada hal yang sama. Contohnya, seperti perbedaan huruf kapital Ansyiekti versus Ansyiekti. Yang pertama, Ansyiekti dengan huruf besar, kemudian Ansyiekti dengan huruf kecil, spasi tambahan, atau penulisan tidak seragam. Ketidak konsisten ini dapat menyebabkan jumlah label menjadi salah dan mempengaruhi hasil analisis dan model. Kemudian, setelah kami melakukan yang namanya mengkonsistenkan data, kami dapati distribusi label setelah data tersebut dibersihkan. Hasilnya, pada data yang kami tampilkan, sebelum dibersihkan, label pada kolom status memiliki penulisan yang berbeda, seperti anxiety, normal, depression, dan lain-lain. Setelah dibersihkan, dengan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau lowercase, dan menghapus spasi berlebih, label menjadi konsisten, misalnya normal, depression, dan suicidal, dan lain-lain. Pemeriksaan ini penting untuk menghindari duplikasi label yang tidak disadari dan menghasilkan analisis dilakukan pada label yang benar. Yang kelima yaitu ada format nilai aneh. Format nilai aneh adalah segala bentuk penulisan data yang satu, tidak sesuai dengan jenis datanya, misalnya angka tapi tulis dengan huruf. Kedua, tidak masuk akal. Dalam konteksnya, contohnya adalah jumlah wisatawan negatif. Yang ketiga, tidak seragam dengan data lainnya seperti penulisan angka dengan atau tanpa pemisah ribuan yang berbeda. Yang keempat, mengandung karakter atau simbol yang tidak seharusnya ada, misalnya ada huruf di tengah angka jumlah wisatawan. Kemudian, setelah kami melakukan yang namanya menghapus format nilai aneh, terdapat hasil sesuai dengan visualisasi yang kami gambarkan, yaitu hasilnya adalah 0. Kode dan hasil di atas menunjukkan proses identifikasi nilai aneh pada kolom statement, yaitu teks hanya berisi simbol atau karakter non-alfabet, dan ditemukannya baris-baris yang tidak membuat kata bermakna, melainkan hanya simbol atau spasi. Nilai seperti ini dianggap tidak ada atau tidak berguna dalam analisis. Nah, sebaiknya dihapus agar tidak mempengaruhi kualitas data atau hasil model. Sesuai dengan visualisasi yang kami gambarkan, data yang kami itu adalah jumlah statementnya kosong atau simbol anehnya adalah kosong, dan itu tidak berpengaruh apa-apa dalam dataset kami. Terakhir adalah yaitu yang keenam, korelasi fitur. Korelasi fitur dalam konteks data adalah bagaimana hubungan antara fitur atau antara fitur dengan label target dapat dianalisis untuk mengetahui pola yang berguna. Dalam pemrosesan teks, fitur bisa berupa representasi kata-kata seperti menggunakan TF, IDF, dan korelasi dievaluasi untuk melihat apakah data dari kelas tertentu, misalnya depression, anxiety, memiliki pola kata-kata yang khas. Nah, kenapa alasan penggunaan TF, IDF ini digunakan adalah untuk mengevaluasi seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dalam konteks koleksi dokumen yang lebih besar. Metode TF-IDF memperhitungkan dua faktor penting. A, yaitu time frequency
untuk mengukur berapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Kemudian, TF-IDF juga merupakan komponen penting dalam pencarian informasi dan penulisan bahasa alami karena dapat membantu model AI menganalisis kata kunci dan frasa dalam dokumen, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dikatakan teks. Kemudian, apa sih kekurangan dari TF-IDF? Kerugian dari memakai TF-IDF adalah tidak memahami makna atau konteks. TF-IDF hanya mengukur frekuensi istilah atau memahami makna di balik istilah atau konteks penggunanya, mengabaikan urutan kata, dan tidak peduli dengan urutan kata sehingga tidak dapat memahami kata benda atau frasa majemuk sebagai satu kesatuan. Kemudian, dari hasil yang kami analisis, visualisasi data menggunakan teknik TF-IDF untuk mengubah teks pada kolom statement menjadi angka fitur, kemudian menggunakan PCA yaitu Principal Component Analysis untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 dimensi agar dapat divisualisasikan. Grafik scatter plot yang dihasilkan menunjukkan penyampaian data berdasarkan 2 komponen utama, dan setiap titik diberi warna berbeda nilai label status atau clean. Kemudian, hasil visualisasi ini memperlihatkan bahwa beberapa kategori seperti normal dan depression memiliki wilayah yang cukup tumpang tindih. Namun, ada juga beberapa kelompok label yang membentuk pola penyebaran unik. Ini menunjukkan bahwa beberapa label memang memiliki koreksi tertentu dengan pola kata-kata yang digunakan. Meskipun tidak semuanya terpisah secara jelas, korelasi ini seperti ini penting untuk model klasifikasi nantinya. Berdasarkan eksplorasi dan visualisasi data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki berbagai isu yang umum ditemui dalam proses pra-pemrosesan data. Ditemukan adanya missing value pada kolom statement sebanyak 362 entry yang perlu ditekani untuk mencegah gangguan pada analisis dan pelatihan model. Outlier juga terdeteksi pada fitur text length sebanyak 3.536 entry yang menunjukkan adanya teks yang terlalu pendek atau terlalu panjang secara ekstrim. Dataset juga mengalami ketidakseimbangan kelas di mana label seperti normal dan depression memiliki jumlah data yang lebih besar dibanding lain seperti personality disorder dan normal. Selain itu, tidak dapat inkonsistensi data pada label yang ditunjukkan oleh variasi penulisan yang berbeda. Terakhir, melalui visualisasi PCA terhadap fitur TF-IDF, terlihat adanya korelasi fitur antara teks dengan label status mental. Meskipun ada beberapa tumpang tindih antar kelas, teman-teman ini sangat penting untuk dipastikan dalam tahap pra-pemrosesan sebelum lanjut ke tahap pemodelan machine learning.